Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh ini kita sama-sama hadir dalam rangka kajian syiar Islam, di mana pada hari ini kita akan mengkaji yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Yang akan kita bahas yaitu bab rahmat Allah, di mana rahmat Allah itu jumlahnya itu ada 100, yang 99 disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diberikannya di akhirat. Dan yang satu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi untuk seluruh makhluknya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab berrahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu za'allallahu rahmata mi'atan jud'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina jud'an wa anzala fil ardi jud'an wahidan fa min zalikal jud'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al kharas." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 disimpan di sisinya, 1 bagian ia turunkan ke bumi ini, dan dari 1 bagian itulah semua makhluk saling menyayangi, sampai binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan ia menurunkannya, satu di antara 100 rahmat itu untuk jin, untuk manusia, untuk binatang dan serangga. Dengan 1 rahmat itu mereka saling menyayangi, dan dengan 1 rahmat itu binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99 Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang beribadah. Hadis Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa kita punya panduan, punya keyakinan, punya pemahaman dan pengetahuan bahwasanya ternyata rahmat, rizki, ya, kasih sayang Allah yang ditebarkan di alam dunia untuk seluruh makhluknya hanya 1, ya. 1 ini diperebutkan oleh seluruh makhluk. Bayangkan, hanya 1 rahmat kasih sayang, rezeki Allah di muka bumi ini hanya 1 diturunkan untuk seluruh makhluknya. Kemudian untuk mengingatkan kembali itu dalam kitabnya. Sekarang kita lihat dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 6. Allah berfirman, wa ma min zabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Jadi tidak semata-mata semua makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah akan berikan
rizkinya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki. Rezeki yang mana? Banyak sekali yang Allah berikan rezeki di muka bumi ini. Kemudian rezeki apa saja yang kita peroleh, bahwa rezeki itu kita jangan berpikiran bahwa rezeki itu hanya berbentuk harta saja, tetapi bisa berbentuk kesehatan, berbentuk ilmu, berbentuk pangkat, berbentuk kita punya teman sahabat ahli masjid ya, yang senantiasa sama-sama mengkaji kajian-kajian Islam. Itu pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membukakan pintu rezeki itu dari berbagai macam pintu ya. Jadi bukan hanya itu saja, semua pintu-pintu Allah berikan rezekinya. Nah, kita terangkan sekarang satu persatu ya. Rizki Allah kita dari Hud dulu ya, dari surat Hud ayat 6 dulu ya. Itu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji tentang rizki ini. Coba wahai Musa, engkau pukulkan tongkatmu ke dalam batu yang besar. Karena Nabi Musa selalu taat kepada Allah, pokoknya mah apa yang diperintahkan Allah laksanakan. Maka tongkatnya dipukulkan, belahlah batu tersebut, dan ternyata dalam batu tersebut ada batu lagi ya. Jadi ada batu lagi. Kata Allah, pukulkan lagi, dipukulkan lagi, dan pukulkan lagi, belah lagi. Dengan izin Allah dan Allah menunjukkan kekuasaannya, ternyata di dalam batu tersebut ada batu bulat lagi. Ini kekuasaan. Kata Allah, pukulkan lagi, dipukulkan lagi. Maka yang ketiga si batunya terbelah, yang kecil itu terbelah dua, dan kelihatan keluar dalam batu tersebut makhluk ya, semacam belatung gitu kan, semacam belatung, dan di mulutnya sedang makan. Wah, ini luar biasa kata Nabi Musa. Kok batu yang tertutup ya? Bayangkan ibu ya, harus ngajinya harus dengan akal dan pikiran ya. Kalau nggak akal pikiran, sepintas nggak akan dimengerti. Batu yang tidak ada lubangnya, bayangkan, tertutup besar, dibalut, dipakol, belah, ada batu lagi, gitu kan? Dipukul lagi, ada batu lagi, sampai batu terkecil. Nah, ketika batu yang ketiga dipukul oleh tongkat, terbelah dua, baru kelihatan ada makhluk. Dari mana makhluk itu jalannya? Masuknya di mana makhluk itu kan? Terus bisa ada makanan lagi. Maka kata Allah, dimanapun kamu berada, gitu kan, Allah akan memberikan rizkinya, gitu kan, dimanapun. Allah tahu tempat kamu, gitu kan, dan Allah mendengar suara kamu. Dan dengan izin Allah itu bilatung atau makhluk Allah yang kecil tersebut bilang, wah, alhamdulillah ayah rizki, ayah ada makanan. Kok Nabi Musa kaget, kok bisa bersuara? Berarti dia sedang makan. Itu satu kisah, satu contoh. Contoh lagi, ketika Siti Maryam itu sering berada di di mihrab, itu kamar ya, mihrab itu ruangan ya, kamar, nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak kemana-mana. Biasa tiap hari dikasih makan oleh ayahnya. Nah, satu saat ayahnya telat ngasih makan, dan ternyata Allah lah yang memberikan makanan. Begitu oleh ayahnya ditengok mau ngasih makan, ternyata sudah banyak makanan hidangan yang lezat-lezat, buah-buahan, anggur, apel gitu. Makanan yang lezat-lezat. Di mana ini makanan? Dari Allah. Siapa yang ngantarnya? Tidak tahu gitu. Yang jelas Allah memberikan rezeki, walaupun tinggal di rumah tetap ada rezekinya.
Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga kita dengar kisah Ashabul Kahfi. Beratus-ratus tahun ada di dalam gua. Nggak ada yang ngasih makan, ngasih minum, tapi hidup. Begitu keluar sudah beda zaman gitu kan. Nah, ternyata masih hidup. Maka pantas dulu waktu saya masih muda, waktu saya belajar ilmu kadugalan gitu kan, jangan ditiru oleh ibu karena sekarang kita harus husnul khotimah. Kalau masih muda-muda nggak apa-apa. Itu puasa 40 hari kuat gitu kan. Tapi karena saya seorang muslim, tetap setiap maghrib harus buka. Itu dengan bukanya itu bebetian. Bebetian. Jadi tidak boleh makan daging dan bebetian. Tapi kuat ternyata karena ada keinginan yang kuat, sehingga kita tidak khawatir masalah rezeki ya. Dengan contoh 3 ini ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami tentang kekuasaan Allah, tentang rizki Allah. Sekarang kita gambarkan lagi, kita melihat dengan rizki tersebut, kata Allah tadi dalam Al-Quran, dibagikan dimanapun ada, di dalam dasar laut pun, di awan-awan pun bisa diberikan. Kita lihat di dalam TV ya, di dalam TV ada hutan besar. Di dalam hutan tersebut ada burung itu bertelur dan beranak ya. Anaknya di dalam sangkar, kena hujan, kena panas, kena angin, tidak ada yang menolong ya, tidak ada yang menolong. Tapi si orang tuanya si indungnya ya, langsung tiap hari mencari rezeki makanan, dan makanannya itu disimpan di dalam mulutnya, terbang, wah gitu kan, terbang jauh kemana-mana, datang ngasih makan, diuapan, gitu kan, diuapan, ya, ternyata hidup, gitu kan, ya. Walaupun mungkin di sana ada binatang buas, ada ular, ada apa, tapi ternyata burung tersebut hidup, disimpan hanya di atas pohon yang kena hujan kepanasan. Kalau anak kita kayaknya sudah meninggal, kepanasan, gitu kan, maut gitu kan. Nah, kita berpikir lagi, ketika suami istri ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya anak, itu di dalam rahim, itu anaknya itu belum bisa berlari, belum ada tangan, kaki dan lain-lain, itu baru bergumpal daging. Ternyata daging itu hidup, itu kan, dari segumpal daging, dari segumpal darah kita, dari setetes air mani, jadilah segumpal darah, jadi segumpal daging. Allah tiupkan pada usia 4 bulan itu ketentuannya, rizkinya, umurnya, jodoh, pakdi, bagja, cilaka ada di dari sana. Nah, setiap hari anak itu pengen makanan minuman, maka ibunya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ibunya teh hayang buah, gitu kan? Namanya teh apa bu tuh? Nyiram, gitu kan? Nyiram. Tiba-tiba pengen soto. Nah, ini karena si Utun katanya ya, berangkat suaminya. Tiba-tiba pengen gitu kan, sehingga suaminya harus mencari gitu kan, padahal di rumah juga banyak makanan, pokoknya hayang ya, pokoknya hayang delima. Nah, jadi dicarilah delima akhirnya. Itu Allah menggerakkan ibu supaya ibu mencari delima, karena si pedagang delima itu berdoa pada malam harinya, ya Allah saya belum laku aja ini delima. Sementara perlu untuk rezeki, bayar sekolah, bayar kesehatan keluarganya, ya digerakkan ibu. Jadi ibu datang jauh-jauh ke tempat itu beli. Nah, akhirnya si pedagang bisa hidup, anak ibu bisa makan. Itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hamil itu banyak keinginannya, gitu kan.
Tiba-tiba ingin beli apa pokoknya nggak dibeli, tidak dimakan gitu ya. Itu rizki, Bu. Justru rizki bukan untuk ibunya, tapi rizki untuk orang lain. Ini rizkinya untuk orang lain. Maaf, ini ada sedikit ilmu, ada sedikit guyon. Nah, kalau pegawai ingin naik, mintanya apa? Ke rizki ke Allah. Ya Allah, naikkan saya jabatan. Nah, gitu kan. Kalau penjaga kuburan, Bu, kira-kira ingin rizkinya minta apa? Ya Allah, sudah 3 hari saya nggak dapat rizki, nggak gali kubur. Mudah-mudahan hari ini ada yang dokter itu berdoanya supaya pasiennya sehat. Tetapi berdoa lagi, ya Allah, hari ini belum ada pasien. Bahasanya halus, hari ini belum ada pasien. Artinya apa? Minta apa? Minta datang orang yang sakit. Seperti guyon, tapi memang benar. Tiba-tiba orang itu sehat karena dokternya sering berdoa, ya Allah, saya sepi, nggak ada pasien. Allah nakdirkan, ya, sakit tiba-tiba, akhirnya dirawat di rumah sakit. Kata dokter, alhamdulillah ada pasien. Walaupun dokternya berniat baik mengobati, gitu kan? Ini. Ya, ini rezeki, ya. Ternyata rezeki itu hanya satu, berputar. Kekuasaan Allah, rezekinya berputar. Contoh berputar. Saya kerja sebagai pegawai negeri, dapat honor. Ketika dapat honor, dapat gaji, maka saya belilah makanan. Berarti dengan rezeki dari Allah, saya bisa menghidupi seorang pedagang makanan, bisa menghidupi pedagang pakaian, karena saya harus beli pakaian untuk ke kantor. Saya bisa menghidupi orang yang bekerja di bengkel, karena mobil saya rusak, motor saya rusak. Itu rezeki Allah atur. Motor kamu rusak sekarang, ke sana. Oh, jadi berputar. Nah, sehingga dengan berputar ini Allah menimbulkan rasa kasih sayang satu sama lainnya untuk tolong menolong. Tetapi kata Allah, diingatkan dalam hadis tersebut, hewan segalak-galaknya hewan, sebuas-buasnya hewan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya rasa kasih sayang kepada anaknya, dijaga tuh anaknya itu. Walaupun tidak semua hewan, ya, tapi hewan buas semacam maung, harimau, itu ular, ketika dia melahirkan anaknya dijaga. Burung gagak, burung elang dijaga. Sampai kakinya diangkat, itu dalam kitab diangkat supaya tidak terinjak. Nah, manusia ada yang lebih parah daripada hewan. Hewan saja punya naluri kasih sayang. Kok banyak manusia yang tidak punya naluri kasih sayang terhadap anaknya. Anaknya dibiarkan, diterlantarkan, gitu kan. Ini rezeki, ya Bu, ya. Jadi rezeki Allah itu terlalu banyak rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, ya. Sekarang yang selanjutnya yang akan saya terangkan lagi, ya, itu rezeki, ya. Saya gambarkan lagi semut sekarang. Semut, Bu. Semut itu sirem, ya. Sirem itu suatu simbol makhluk yang gotong royong, ya. Sirem, semut. Ya. Ketika dia dapat makanan, semut itu bukan untuk dirinya, ya. Begitu dia dapat makanan, pasti dia bilang ke temannya, "Hei, di sini ada makanan. Ayo makan." Oh, datanglah banyak teman-temannya. Dia teman-temannya pada makan di sana. Ketika sudah kenyang, kata temannya, "Aduh, kenyang ini. Gimana nih?
kita bawa ke markas, kasihan orang-orang yang sedang ada di markas. Yuk, bawalah ke markas. Dan kita store ke bos, karena bos di markas gak keluar. Karena sirup itu bosnya itu tidak pernah keluar. Wah, bosnya itu apa? Diam aja. Jadi datang setor dari anak buahnya. Ya Kak, bosnya itu besar badannya, besar induknya itu. Besar Bu induk sirum itu. Sirum letik tapi induknya besar. Setiap hari dipasok makanan dari anak buahnya. Besar. Tapi dia tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa diam aja di markas. Nah, jadi ada yang rizkinya besar tapi dia tidak bisa menghidup udara luar. Diam aja di markas, dikasih makan, kasih makan. Tapi ada juga yang badannya kurus, kerempeng gitu kan. Keluar gitu, tapi bisa ulin gitu kan. Bisa jalan-jalan karena kudanya kan. Wah, bisa kan. Ya. Nah, di kita di manusia juga sama. Ada yang bekerja dikasih rezeki. Ada yang nganggur dikasih rezeki. Ada yang sakit dikasih rezeki juga, dikasih rahmat. Ada yang menuntut ilmu dikasih rahmat juga. Jadi rahmat Allah itu dikasihkan di dunia ini hanya satu kepada semua makhluknya. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak usah putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nah, kemudian Allah akan berikan rizki yang 99 itu nanti di akhirat, ya, 99 sebagai rasa kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Hamba itu siapa? Hamba itu orang yang beribadah, itu namanya hamba. Jadi kalau misalkan dia tidak beribadah kepada Allah, itu bukan hamba. Oleh karena itu syarat untuk mendapatkan rizki, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang 99 itu syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. 1, beribadah kepada Allah, ya. Kedua, tidak musyrik kepada Allah. Ketiga, bertobat kepada Allah. Ya. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi syarat untuk mendapatkan rahmat yang 99 itu diantaranya 1, beribadah kepada Allah. Kedua, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Ketiganya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang yang 1, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ketika kita hidup di alam dunia, Allah akan menguji orang yang beribadah itu dengan berbagai macam ujian, rasa lapar, ya, rasa takut, rasa kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Kata Allah, bersabarlah, karena hidup di alam dunia adalah ujian. Nah, artinya harus bersabar. Kita ibadah terus, punya duit, tidak punya duit, sehat atau sakit, ya, ada makanan, tidak ada makanan, kita tetap beribadah kepada Allah. Itu karena berbentuk ujian. Saya nganggur, ibadah. Saya udah pensiun, tetap ibadah. Saya bekerja, tetap ibadah. Saya petani, beribadah. Saya PNS, beribadah. Saya misalkan pedagang, beribadah. Semuanya itu adalah ujian. Diujilah jadi petani, diujilah jadi pegawai negeri, diujilah jadi pengangguran. Pengangguran juga ujian. Ketika nganggur, sabar enggak gitu kan. Nah, jadi semua ujian, ya. Yang kaya ujian, yang miskin ujian, yang sehat ujian, yang sakit ujian. Itu ujian semuanya. Oleh karena semua ujian, kita harus sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian.
Tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, keuntungan, keberkahan, kenyamanan, cita-cita kita diijabah, maka kita harus bersyukur. Kalau kenikmatan harus bersyukur. La ing sakartum la azidanakum. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Orang lain mah tidak kerja, kita mah alhamdulillah bekerja, dapat rezeki tiap hari. Nah, nih kasihkan ke anak-anaknya, ke istri-istrinya, itu dikasihkan. Dan Allah juga menitipkan rezeki kepada seseorang. Contoh, ketika pasangan suami istri menikah, maka Allah menitipkan rezekinya kepada suaminya. Allah tambah rezekinya gara-gara menikah. Karena menikah, Allah tambah rezekinya. Siapa? Suami ditambah rezekinya. Nah, setelah ditambah rezekinya, apakah untuk suami? Tidak ada titipan. Untuk siapa titipannya? Untuk istri dulu, untuk istrinya. Nah, jadi ketika kita menikah, Allah memberikan rezeki tambahan, titipan kepada suaminya, ada titipan rezeki untuk istrinya. Atau sebaliknya, istri juga dititipkan karena istri ada yang bekerja, dititipkan untuk rezeki suaminya. Suaminya nganggur, istrinya kerja, nggak apa-apa. Walaupun kewajiban seorang suami memberi rezeki, ya, menafkahi, tapi kalau nganggur istrinya yang kerja nggak apa-apa. Istri yang memberi kepada suami sebagai sodaqah, bukan kewajiban. Kalau istri itu bukan kewajiban, tapi sebagai sodaqah, dikasih sodaqah setiap hari oleh istrinya, suaminya, karena nganggur kan, nggak apa-apa, gitu kan. Itu namanya rezeki, rahmat, kasih sayang Allah. Ada yang gitu? Ada, gitu kan, ya. Kemudian rezeki, rahmat, kasih sayang Allah itu ketika punya anak. Nah, ketika punya, ditambah nggak rezekinya? Ditambah lagi. Ada rezeki siapa? Anak, rezeki anak. Tiba-tiba suaminya tidak dapat rezeki tambahan. Oh, itu tuh dari Allah. Woi pulang, nih kamu udah punya anak, jadi rezekinya ditambah gara-gara punya anak. Maka dalam bahasa Sunda ada Sunda, loba anak, loba rezeki, gitu. Cek urang teh boga anak hiji ge lieur, ayeuna boga anak 10 jabangan nganggur, beuki lieur, gitu kan. Berarti kita pada waktu itu kita tidak yakin kepada Allah. Nggak usah lihat, nggak usah pusing. Ada anak ya kita urus saja. Rezekinya dari mana? Serahkan kepada Allah. Karena hidup di alam dunia itu rezekinya, rahmatnya, kasih sayangnya hanya satu, dibagi-bagi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, nggak apa-apa. Penting mah kita tetap ibadah. Nah, jadi titik poin dalam kitab ini akan menekankan kepada ibadah. Ya Bu, jangan kita hanya cari-cari rezeki. Kemanapun ibu cari-cari rezeki, tetap rezeki ibu itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu. Ya kan? Maaf ya. Ketika ibu jadi pengusaha, banyak kontrakannya, banyak hotelnya, banyak mallnya, banyak mobil kendaraannya, itu adalah bukan rezeki, tapi apa? Ujian. Harta, itu harta sebagai ujian, diuji dengan harta, kekayaan yang berlimpah. Rizkinya mana? Rizkinya yang dia pada hari itu sudah dia makan, sudah dia minum, sudah dia pakai, sudah dia berikan ke orang lain, itu rezeki. Nah, baru sekarang kita akan nyampe kepada rezeki yang 99. Ketika kita ngasih kepada istri, ketika kita ngasih kepada anak, kita ngasih kepada suami, kita ngasih kepada orang tua, kita ngasih kepada saudara, kita ngasih kepada masjid, kita ngasih kepada fakir miskin, kita ngasih kepada siapapun yang kita berikan,
itulah rizki yang 99, rahmat kasih sayangnya yang akan diberikan Allah kepada orang yang beribadah. Kan tadi sedekah ibadah. Ketika sedekah, maka Allah akan menambahkan rahmat kasih sayang dan rezekinya dikali lipatkan. Ya, kita sedekah minimal 10 sampai 700 kali lipat. Itu dalam Al-Quran, ya. Jadi orang yang memberikan sedekah di jalan Allah, infak sedekah jariyah, dikali 7 sampai 700 kali lipat. Bagaikan pohon satu yang bercabang, punya cabang lagi, punya ranting lagi, sehingga jumlahnya 700 kali lipat. Baru satu. Belum lagi ibu misalkan mencari ilmu, sekarang mencari ilmu Bapak dan Ibu sekalian, kajian subuh. Ya. Kalau ibu hanya rezeki yang satu, ini kata ibu rugi, mending care, mending tidur, mending istirahat, mending olahraga jalan-jalan. Ya. Tapi ibu yakin bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Berarti ketika ibu mencari ilmu, berarti ibu sedang beribadah. Maka yang sedang beribadah, rizkinya oleh Allah akan diberikan nanti yang 99 itu di akhirat. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitung rezeki, mencari ilmunya. Bayangkan cara menghitung mencari rezeki, ya, dalam segi ilmu, ya. Pertama, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, artinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ilmu, ya, orang yang sedang mencari ilmu, baik dia guru maupun dia murid, sama-sama diangkat derajatnya, sama-sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira pahalanya, ya. Bahkan maaf, ketika ilmunya dimanfaatkan, ilmunya bermanfaat, ya. Gara-gara ibu sekarang belajar kitab Riyadhus Shalihin, ibu jadi paham, oh, yang tadinya sering banyak putus asa, oh, batur mah kaya, kita mah sengsara. Oh, setelah belajar kita jadi punya harapan baru. Oh, ternyata di dunia mah hanya satu, nggak ada masalah kita. Biasa-biasa orang lain mengejar juga. Nanti kita akan dapat yang 99. Satu dengan 99 besar mana, Bu? 99. Dan yang satu ini hanya sementara, yang 99 itu abadi karena diberikannya di akhirat. Cara ngitungnya tadi, ketika ibu belajar, jadi ibu semangat, berharap lagi kepada Allah, tidak putus asa. Kemudian ketika ibu misalkan belajar baca tulis Quran, ibu membaca satu huruf Al-Quran, dikalikan berapa, Bu? 10. Kebaikan satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf, Bu, satu huruf. Ini kasih sayang Allah, ya. Ketika kita sedekah kali 700, ketika kita baca Quran satu huruf. Ketika kita tadi sholat berjamaah, dikalikan berapa ibadah kita? 27 derajatnya. Itu dari segi berjamaahnya saja, Ibu. Belum apa, dari bacaan Qur'annya dikalikan nggak pahalanya? Dikalikan. Ibu baca misalkan surat Al-Fatihah, udah dikalikan. Setiap huruf Al-Fatihah dikalikan pahalanya. Setelah itu ibu bertobat, beristighfar, ya, karena banyak dosa. Orang yang sering beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebesar apapun dosa ibu akan diampuni, kecuali dosa musyrik, syirik, gitu kan. Maka kalau udah ada yang musyrik, udah syirik, walaupun itu keluarga, anaknya Nabi Nuh, ya, istrinya itu musyrik, anaknya musyrik, kata Allah itu bukan keluargamu lagi secara agama, ya, karena sudah beda
akidah gitu kan. Sehingga Nabi Nuh akan kekal abadi misalkan ke surga, anaknya mah tetap di dalam neraka. Hidup bahagianya hanya di dunia. Dan kita tidak bisa menolong kecuali kita memberikan doa seperti Nabi Muhammad mendoakan kepada keluarga tetangganya sehingga banyak yang masuk Islam. Ini rezeki ya, itu karena ibadah dapat rezeki ya. Memakmurkan masjid rezeki bukan? Rezeki. Bapak datang ke sini ya mencari ilmu tadi dihitung, ya memakmurkan masjid, ya apa tadi itu? Sholat berjamaah, ya zikir, ya itu juga rezeki dari Allah. Sehingga dilipat gandakan. Ya. Terus ibu mengamalkan ilmunya, maka ilmunya bermanfaat. Ibu tahu bagaimana rukun sholat, ibu tahu bagaimana sunnah sholat, kemudian ibu amalkan sholat sesuai dengan aturan ilmunya. Ilmunya bermanfaat, mengocor pahalanya. Sejak ibu mengamalkan, maka pahalanya mengalir. Ibu meninggal, masihkah deposito ilmu itu diberikan pahalanya? Masih. Terus udah meninggal tetep ngalir. Lamun PNS mah geus teu bekerja dapat pensiun, geus nangkring moyan tiap hari dapat pensiun kan? Alhamdulillah. Ini juga udah meninggal di dalam kubur masih dapat pensiunan, ngocor pahalanya. Sampai kapan? Sampai lebur kiamat. Bayangkan kalau dihitung pahala ilmu, ya pahala mencari ilmu itu banyak gitu Bu. Sampai mengalir sampai lebur kiamat. Termasuk pahala sedekah, ya. Pahala sedekah juga mengalir. Kata ibu, ya kita mah sudah capek mencari ilmu, ya ke masjid, ya harus ngisi kensleng lagi. Nah, justru dengan mengisi kensleng ini, pahalanya jadi bertambah lagi, mengalir lagi. Di samping kali 700 lipat, juga pahalanya depositonya mengalir setiap hari. Walaupun ibu sudah meninggal dunia, tetap depositonya terus dicairkan oleh Allah. Wow, dicairkan depositonya setiap hari sampai lebur kiamat. Nah, kalau ibu sudah rajin sedekah, rajin mencari ilmu, berarti ibu teh termasuk anak apa? Anak soleh kan? Anak soleh yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin mencari ilmu, anak soleh. Ibu-ibu teh ibu atau anak? Anak ibu teh dari ibunya. Jadi status ibu teh sebetulnya awalnya itu anak ibu. Nah, sehingga disebutkan jadi anak yang soleh. Anak soleh pahalanya mengalir sejak dia soleh sampai meninggal, sampai kiamat terus mengalir. Sehingga pantas begitu nanti di akhirat diberikan yang 99 itu deposito tabungan bapak ketika hidup di dunia. Paham sekarang ya? Oh, kenapa dapat 99? Oh, ternyata ngitungnya demikian. Oh, itu ya, hitungannya paham kan Bu ya? Sehingga kalau sekarang hanya satu, tapi kalau nanti di akhirat 99 sudah tahu ibu hitungannya. Oh, ternyata ini hitungannya. Maka dari itu ketika punya rezeki, cepat kita infak sedekah jariah agar kita dapat yang 99. Ketika ada kesempatan, cepat kita mencari ilmu, karena mencari ilmu wajib setiap hari biar depositonya mengalir, ya. Kita jadi anak soleh. Ciri anak soleh, ciri anak soleh, ketika dia beribadah, dia senantiasa diniatkan pahalanya untuk orang tuanya.
Maaf, walaupun orang tuanya tidak menyekolahkan kita karena mungkin ekonomi. Maaf, orang tuanya kaya karena kita diberikan uang banyak, tetapi kita kasar orang tuanya misalkan, tidak kasih sayang kepada kita. Apapun status orang tua kita, apapun perlakuannya, anak soleh itu selalu mendoakan orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya, tidak balas dan pokoknya apapun perlakuan orang tua, diurus tidak diurus oleh orang tua, tetap kita hormat kepada orang tua, kita sayang kepada orang tua. Maka titip, walaupun ada mertua kita itu termasuk siapa? Orang tua siapa? Orang tua suami, ya, orang tua istri. Tolong jangan dibeda-bedakan, ya, itu sebagai bentuk anak yang soleh. Kita bogoh kasalakina, kita harus hormat kepada orang tua anak. Iya mah aya orang tua, hah tuh pah tuh keluarga papa harus datang deui, pusing cerewe pusing bener. Nges pasti barang pentak ya. Nah, ketika barang pentak, rezeki kita ditambah supaya kita dapat 99. Oh iya, suguhan gitu kan. Yang nges pasti barang pentak bere. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk menggapai rahmat Allah yang 99. Lamun orang peditnya mau dapat. Dikumpul-kumpul paeh maot gitu kan. Ya, apakah dia miliknya? Enggak, milik ahli waris. Ketika sudah meninggal mah kaduhung bareto teu impak sedekah jariah, kaduhung dulu kita tidak sayang ke mertua, ke orang tua. Ayeuna geus maot dikumpul-kumpul imah mobil sawah sagarupa ku budak. Budakna parebut parasea warisan. Wah, bertengkar teu sarola teu ngaji. Rugi aing mah teu meunang deposito. Gitu kan. Rugi enggak? Rugi dalam kubur kieu we. Aduh, rugi itu hartana. Apakah bisa melihat orang yang mati kepada orang yang hidup? Bisa. Nanti ketika sudah mati orang tua ibu itu pada meninggal, nenek ibu juga meninggal, tapi bisa melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Eta warisan ti urangnya tinggal kaduhung bareto teu dipake ibadah, ayeuna geuningan tuh kawin jeung si eta kal kabeh aku salakina jeung dipake nyanung deui eta. Aduh rezeki nu budak urang dihianati cenah. Aduh teu apaleun budak urang masuk. Orang tua yang sudah meninggal teh melihat salakina teh nyandung deui bari hartana anu mertuana. Kira-kira ada yang gitu Bu? Kira-kira curhat ya. Makanya tadi kita menggapai rahmat Allah yang 99 ya. Ulah pedir, jangan malas. Duh kaduhung tadi ngaji cenah, jadi teu kabagian nonton. Jangan kadu. Alhamdulillah. Ini ngaji itu mencari ilmu, deposito ibu yang pahalanya mengalir sejak sekarang sampai akhirat. Itulah akan dapat 99 rahmat kepada orang yang beribadah dan tidak musyrik. Nah, sekarang 2 menit lagi kita bab yang ketiga, syarat 1 ibadah, kedua tidak musyrik. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah ke selain Allah. Contohnya misalkan ke Gunung Kawi minta-minta, datang ke kuburan minta-minta. Ke kuburan itu bukan minta tapi mendoakan. Doakanlah para wali, doakanlah para orang-orang yang soleh. Nanti kita dapat pahala karomahnya, gitu kan. Ulang minta, bapak, emak, abdi teh geuningan kieu cik, abdi minta duit. Cek indungna teh geus teu bisa nanaon ayeuna mah atuh. Geus maot ya. Todang ke Gunung Kawi nyembah ya. Nah, itu enggak bisa ya. Jadi tidak dapat
rahmat kalau kita musyrik kepada Allah, ya. Jangan sekali-kali musyrik kepada Allah. Jadi segala sesuatu niatkan memohon kepada Allah. Kita minum obat itu bukan karena obat, tapi karena Allah. Ya Allah, jadikan obat ini sebagai penyembuh penyakitku. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat. Alhamdulillah. Terus ya, ku dokter itu cager mah. Oh, jadi mun teu ka dokter eta moal cager. Itu musyrik kecil-kecilan. Diajar musyrik nggak boleh. Alhamdulillah ku Gusti Allah disembuhkan. Abdi ikhtiarna ka dokter anu tuh. Karena apa? Ternyata dokter gede bisa menyembuhkan. Ya, banyak dokter yang sakit. Kalau betul dokter bisa menyembuhkan, dokter tidak akan pernah sakit. Buktinya saya sebagai ajengan, banyak dokter yang datang ke rumah saya minta doa. Saya sudah berobat, saya seorang dokter, tapi geringan wae. Nah, minta doa Pak Kiai. Nah, karena ada doa yang tidak, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat. Oleh kekuatan doa, didoakan sembuh. Wah, bener ku ajengan eta mah sembuh. Datanglah ke ajengan. Ajengan anak gering. Datang ke dokter. Benar Pak Kiai, ieu batuk teh saminggu. Cek dokter teh. Ya obatan deui ku dokter Sukoco almarhum tuh abdi. Asap iya asanan. Sabi itu minta doa ke abdi yang cager, abdi datang deui yang cager. Itulah namanya syariat. Jadi yang menyembuhkan Allah, niatkan kepada Allah bahwa saya ingin berobat ya Allah. Yang terakhir tobat. Syarat tobat menyesali atas perbuatan dosa. Yang kedua tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiganya mengembalikan hak-hak adami. Kan dulu udah pernah sih Mas Adu. Ini hanya mengingatkan mengembalikan hak-hak adami. Jadi kalau kita pernah mencuri ya balikin deui lah, itu kan syarat tobatnya. Kalau kita pernah mukul ya minta dipukul deui sapuk tenggel deui atuh lah gitu kan. Kalau dulu pernah selingkuh, kita ngomong ke istri, "Papa selingkuh." Oh, Pak ini anak tuh, hampura maafkan. Kan geus buat suamina, maafkan toh, maafkan. Karena suami ingin tobat gitu. Jadi kalau pernah selingkuh suami atau istri, syarat tobatnya harus mengembalikan hak adami. Hak naon? Ya hak istri. Harus setia. Kita nggak setia, kita minta maaf. Soal dicarekan kan kita ingin diampuni ya. Kalau mencuri hati gimana? Iya, balik ke deui. Balik ke deui mencuri hati ya. Saya dulu pernah mencuri hati kamu sampai datang ke dukun, sampai datang jampe-jampe gitu supaya ini dipelet. Nah, balik ke deui minta maaf ya. Kalau memintah, balikan lagi nama baiknya supaya harum lagi bahwa saya yang meminta kamu, saya minta maaf ya. Jadi kembalikan hak-hak adami, maka rahmat 99 akan didapat ya. Demikian ceramah pada kali ini, sudah jam 6. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi azmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihati wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana idzal li awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa azilnal jannata mal abrar ya ajid ya ghafar ya rabbal alamin bi barakatin Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kehilafannya. Yang salah mutlak kesalahan saya sendiri, yang benarnya dari keterangan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.